Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Joko di podcast kita, di channel kita yaitu Pencari Tuhan. Dan kali ini seperti biasa saya selalu mengundang berbagai tamu-tamu yang hebat dan spesial. Dan kali ini saya bersama dengan kakak Damai Marito Turnip dengan abang Angga Arka Cibro. Gimana kabar kalian? Baik sih, aku senang juga bisa diundang ke sini. Baik juga. Oh, tadi kenapa ya telat tadi? Lumayan lama loh telatnya. Macet kali kan Angga. Soalnya tadi macet di jalan ya. Oh, jadi berapa lama itu kira-kira macetnya di sana? Tadi kami di jalan ada sekitar hampir 50 menit juga 50 menitan lah. 50 menit. Emang ada apa di jalan? Ah itu nggak tahu lah. Banyak lampu merah. Wah, berarti kayaknya karena jarak studio ini pun di tempat yang ramai juga. Memang saya dengar pun sering macet juga di sini ya. Iya, daerah kota kan. Iya. Oh, oke lah. Berarti kita back to topic dan kita akan memulai podcast kita yaitu martabat. Mari mewartakan berkat Tuhan. Oke, dan kali ini saya membawa topik kita yaitu buah roh, mengenai bagaimana buah roh ini dapat menjadi kesaksian dari tamu-tamu saya ini dan dapat kita ambil maknanya, kita bernasihat serta kutipan-kutipan dari kitab yang akan saya bacakan. Oke, langsung saja kita mulai ke segmen pertama. Saya akan bertanya nih, bagaimana sih manifestasi buah roh itu dapat menjadi kesaksian efektif? Saya lihat di sini di Matius 5 ayat 16 itu dijelaskan, demikianlah hendaknya terang mempercayai di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya itu kata kuncinya itu kehidupan kita yang nyata ya. Kalau misalnya kehidupan kita yang nyata itu kita bisa menetapkan buah-buah roh itu dalam diri kita. Nah, kalau misalnya di dalam kehidupan kita itu, kalau misalnya kita menetapkan buah-buah roh itu, kita menetapkan kasih, damai, sukacita, pasti orang ada yang melihat berbeda dari kita. Ya, aku setuju sih sama si Angga. Apalagi tadi ada dibilang dia kehidupan yang nyata ya. Di kehidupan yang nyata ini ya kita kan tahu dunia ini kan kayak mana ya bang, kayak dunia kan sekarang kan lagi dunia negatif, kayak pokoknya dia tuh lebih ke negatif dunia ini sekarang. Jadi kita tuh kalau kita menerapkan buah-buah roh itu kayak ada, kita anggap dunia negatif ini gelap. Jadi kalau kita menerapkan buah-buah roh itu kayak ada lampu yang bersinar yang membuat orang-orang itu semakin penasaran dan mendekat kepada cahaya itu, kayak gitu. Oh, jadi maksudnya tadi kehidupan yang nyata itu kehidupan yang kita yang real yang kita jalanin ini. Iya, tahu lah kan kayak mana. Iya, emang saya dengar begitu ya. Memang mulai banyak pergaulan yang buruk. Iya. Bisa share pengalaman kalian? Kalau pengalaman saya ya, kalau misalnya di kehidupan nyata ini saya hanya melampirkan atau menyebarkan sukacita di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi orang menerima sukacita dari saya. Iya, saya juga sih. Kayak contohnya itu bisa kayak menjauhi dari pergaulan-pergaulan yang bebas. Terus ya kita fokus kepada kayak misalnya karir ataupun studi kita aja sih. Berarti itulah yang mungkin menjadi manifestasi buah roh ini ya. Iya, betul. Oh, gitu ya. Jadi kita lanjut ke segmen yang kedua, yaitu mengenai kasih sebagai elemen kunci. Berarti tadi mengenai manifestasi buah roh, sekarang kita masuk ke bagian kasih. Pertanyaan saya yaitu, mengapa kasih itu elemen yang paling penting? Di sini di Yohanes 13 ayat yang ke-35, di sini diterangkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gimana itu? Kalau menurutku ya kasih itu universal. Jadi kayak universal itu yang aku maksud itu kayak kasih itu emang relate di semua orang dan kasih itu terbuka untuk semua orang. Jadi kalau kita tuh menerapkan kasih di kehidupan kita, kayak kita tuh saling mengasihi terhadap sesama, itulah bentuk iman kita. Kayak gitu sih dari aku. Setuju sih apa yang kata kakak Damai. Kasih itu universal atau menyeluruh. Kalau misalnya kasih itu kita beri atau orang memiliki kasih itu, pasti kita bakal tahu kasih itu penting bagi kehidupan kita. Iya, betul. Oh, jadi maksudnya universal itu berarti secara luas. Iya. Semua orang itu perlu kasih itu gitu.
Ya jadi memang di ini memang perlu yang namanya kasih gitu ya. Iya. Ya memang sih saya dengar kasih memang membuat orang pun menjadi nyaman, jadi Iya, saling iya, terikat betul. juga. Setuju sih. Iya. Lanjut kita ke segmen yang ketiga, yaitu sukacita yang mempengaruhi orang lain. Berarti kita beralih ke sukacita, yaitu kita lihat di Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat 4 di sini dijelaskan mengenai bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ya, sukacita itu menular bagi semua orang. Karena itu contohnya kalau misalnya saya joyful, saya gembira, saya bisa membagikan kepada seseorang dan bisa saja orang itu menerima kegembiraan dari saya. Jadi mereka merespon kegembiraan dari saya itu karena di Alkitab juga berkata kalau misalnya sukacita itu sama dengan kegembiraan yang datang dari orang lain karena orang lain itu telah membuat perbuatan baik. Ya betul sih kata si Angga. Terus ya menurutku juga kayak sukacita itu nggak semua tentang perasaan aja, tapi kan sukacita itu juga sebagian bentuk dari iman kita, dimana bahwa kita tuh percaya bahwa hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan kayak gitu. Jadi menurut kalian semua itu sudah diatur oleh Tuhan? Iya betul. Ya, betul. Oh, jadi berarti sukacita itu juga ada Tuhan di situ. Iya. Nggak mungkin sukacita ada iblis kan? Iya. Oh, nanti baiklah. Jadi kita lanjut ke segmen kita yang keempat, yaitu damai sejahtera dalam konflik. Dalam konflik, gimana damai sejahtera bisa jadi kesaksian? Soalnya kan dalam konflik itu semua udah kacau balau. Gimana sih biar bisa damai, biar bisa kembali situasi seperti semula gitu? Ya kalau menurutku ya, kalau kita tuh berbicara tentang damai itu kayak kita tuh mencari kedamaian itu bisa dibilang langka ya, apalagi di dunia sekarang kayak tadi Joko bilang ya, kalau orang ada dikit konflik pasti jadi ribut, nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan kayak gitu kan. Jadi menurutku damai itu langka. Jadi dimana kalau kita itu mempunyai kedamaian dalam hati kita itu berarti ada sesuatu yang dunia itu nggak punya, jadi ibarat itu kayak ya itu hanya orang tersendiri aja yang mempunyai itu. Karena kalau ada konflik kan, kalau kedamaian kan berarti kita harus bisa mengontrol emosi kita, jadi itu kayak nggak semua orang bisa kan kayak gitu sih. Benar banget sih. Kalau menurutku itu damai itu adalah tanda kalau misalnya kita percaya dengan Tuhan. Karena kalau misalnya kita mempunyai damai, pasti kita bisa menghadapi tantangan atau konflik. Karena kita di situ sudah percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwasanya percayalah padanya supaya kau bisa menghadapi masalah yang kau hadapi. Jadi di sini kalau misalnya kita terkena konflik atau masalah, kita harus menggunakan damai sejahtera. Oh, jadi dengan damai sejahtera ini kita juga bisa dapat menghindari, tidak hanya menghadapinya juga ya? Iya betul. Mana kita juga dapat mengontrol emosi kita sih terlebih dahulu gitu. Berarti gitu. Nanti kita lanjut ke segmen yang kelima mengenai kesabaran yang menarik perhatian. Bagaimana kesabaran bisa menarik perhatian? Di sini di Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikutuskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya itu kesabaran itu susah. Makanya itu harus powerful untuk mencapai kesabaran. Karena kalau misalnya di dalam sebuah konflik atau sebuah masalah itu pasti kesabaran itu juga nomor satu. Menurut saya itu kesabaran itu yang paling payah untuk kita dapatkan, yang kita rasakan. Nah jadi kalau misalnya kesabaran itu sudah kita dapatkan, pasti orang-orang di sekitar kita itu bakal respect kepada kita karena kita sabar dalam menghadapi suatu tantangan. Ya aku setuju kali sih sama jawaban Angga ini. Jawabannya udah pas, tapi aku mau menambahi sedikit aja, yaitu dimana kalau kesabaran itu bukti bahwa kita itu nggak cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tuh juga harus mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus yang ada di diri kita kayak gitu. Iya ya.
Baiklah, kita langsung ke segmen yang terakhir, segmen 10, yaitu mengenai penguasaan diri sebagai teladan. Kemudian kita ke penguasaan diri di Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Di sini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan dunia kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Gimana ini dapat menjadi teladan? Ya menurutku kalau berbicara tentang penguasaan diri itu menurutku itu hal yang paling susah banget, dimana kita tuh harus bisa mengontrol emosi dan nafsu kita terhadap sesuatu. Jadi di situ tuh pasti perlunya kekuatan dari Roh Kudus yang membantu kita untuk menjaga emosi dan nafsu kita sih. Jadi ibaratnya kita tuh nggak bisa melakukannya itu sendiri tanpa bantuan dari Roh Kudus yang ada di diri kita. Saya setuju sih dengan kata Kakak Dama. Penguasaan diri itu sangat payah dan sangat sulit untuk kita dapatkan atau kita rasakan, karena perlu bantuan oleh Roh Kudus, dan juga ini pasti diperlukan oleh iman kita, karena iman juga yang mendasar dalam diri kita. Penguasaan diri itu dalam mau masuk ke dalam kenafsuan atau dalam cara berperilaku kita itu sangat payah sih. Gitu ya, Mbak. Gitu sih dari aku sama Mbak. Iya ya. Nggak terasa ya sudah selama ini kita ngobrol Iya. ya. Sudah sampai segmen terakhir. Berarti langsung ke penutup saja. Okay. Berarti sekianlah dari episode kami. Mohon maaf jika tadi mungkin ada sedikit kesalahan kata, dan inilah episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Dadah. Dadah.